Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem hari ini, Rabu tanggal 16 November 2022. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku MD nomor 363 ayat 1. Firman Tuhan tertulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata pertama yang dikatakan adalah bersyukurlah. Eukaristeo dan senantiasa adalah kata yang dibentuk dalam bentuk format terus-menerus untuk kita lakukan sebagai habit. Di sini kita tahu bahwa sebenarnya hidup harus penuh dengan ucapan syukur, bukan? Namun fakta, hidup kita tidak demikian. Banyak orang tidak dapat hidup seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Hidup penuh dengan stres akibat tekanan kesulitan, penderitaan yang sangat berat, semakin hari semakin bertambah dengan adanya kesalahan yang terjadi. Orang Kristen secara umum memiliki pemahaman bahwa hidupnya tergantung secara tubuh, jiwa, dan roh. Ada dua unsur yang sering dikatakan tarik-menarik secara khusus antara tubuh dan jiwa. Pemahaman problem psikologis secara khusus dalam hidup dan pemahaman filsafat Yunani, jiwa menjadi ekspresi yang lepas berbeda dengan roh. Namun sebenarnya jiwa dan roh dipakai secara bergantian dalam Alkitab. Bersyukur dalam segala sesuatu kepada Allah Bapa kita melahirkan tidak akan stres. Namun realita ini menjadi suatu hal yang perlu dipandang serius. Firman Tuhan mengajak kita untuk bersyukur karena kita sering gagal dalam mengerti cinta Tuhan yang sesungguhnya. Kita terlalu banyak dicemari oleh format cinta dunia, cinta yang egoistik, manipulatif, dan membuat kita akhirnya gagal mengerti cinta Tuhan. Untuk itulah firman Tuhan mengajak kita untuk bersyukur
yang memberikan keuntungan bagi kita karena Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Amang-Inang yang terkasih dan saudara-saudaraku dimanapun engkau berada. Karena kita sulit mengerti dengan tepat karya Tuhan dalam hidup kita, untuk itulah Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk membantu kita keluar dari keterbiasaan yang menjadi dosa. Dengan hormat dan bakti adalah cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Jika kepada seseorang kita bisa melakukan kata hormat, kepada Tuhan lakukanlah yang menjadi perintahnya. Karena kita tahu bagaimana Allah memelihara, bagaimana Allah memilih umatnya. Disinilah Allah yang berdaulat itu mendapatkan kembali bahwa orang yang telah diampuni, yang telah ditebusnya, mendapatkan keluarga Allah itu. Amang-Inang yang terkasih, dengan menyadari bahwa hidup di dalam Tuhan berarti kita diajak untuk bersyukur dengan senantiasa. Bukan ketika kita tidak mengalami penyakit, bukan tidak mengalami ketegangan, tapi karena kita tahu bahwa Allah senantiasa bekerja, berkarya, dan memberi yang terbaik bagi kita. Bersyukur kepada Tuhan juga seharusnya menjadi hal yang realistik, di mana bersyukur dapat meningkatkan kesehatan fisik dan emosional. Memiliki gaya hidup yang penuh syukur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan suplai darah ke hati. Jika hal ini menjadi hal yang rutin, berarti meningkatkan kewaspadaan kita dan meningkatkan kualitas diri yang baik, di mana rahasia syukur akan menolak depresi dan stres. Pada akhirnya mengucapkan syukur kepada Allah sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 86, "Aku hendak bersyukur kepada Allah-Mu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atasku, dan Engkau telah menyelamatkan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah." Pemazmur ingin mengundang kita untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Demikian juga dengan firman Tuhan hari ini. Mengakui Allah yang patut untuk dipuji, hanya Bapa yang layak untuk menerima pujian, karena berkat pertolongan Dialah kita hidup, menjalani hidup sampai hari ini, dan memiliki hati yang penuh syukur. Karena itu pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saya mengundangmu, Amang-Inang yang terkasih, menjadi bagian dari keluarga Tuhan adalah bersyukur dengan kata, dengan perbuatan, hingga akhirnya cara kita untuk bersyukur terhadap apapun yang telah terjadi adalah menunjukkan loyalitas kita kepada Allah yang penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk sapaan pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah memulai yang baik dan kehidupan masa depan yang penuh harapan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.